Shalom semuanya, kami dari Kampus YKN Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang kebenaran era digital 4.0. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Kita hidup di masa yang disebut sebagai era 4.0 atau revolusi industri keempat, masa di mana hampir semua hal terkoneksi melalui teknologi, internet, kecerdasan buatan, media sosial, dan data digital. Tapi di balik kemajuan ini, muncul satu pernyataan penting. Apakah kebenaran masih benar atau sudah tergantikan kepintaran buatan? Hai teman GJ, coba bayangkan kehidupan kakek nenek kita 100 tahun yang lalu. Tidak ada internet, sosial media, ataupun smartphone. Bahkan, para siswa saat itu menggunakan sabak, bukan buku tulis. Hal bisa dilakukan pakai teknologi canggih. Oh, jadi seperti ini teknologi saat ini. Di mana kecerdasan buatan, robot, dan internet mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Tapi, di tengah semua kecanggihan ini, revolusi industri 4.0 ternyata menyebabkan beberapa masalah, seperti ketimpangan sosial, hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, dan masalah lingkungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Jepang mencetuskan konsep yang tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga bagaimana teknologi bisa membuat hidup manusia. kalian lagi ngapain? Ini lagi nonton revolusi industri saat ini. Kamu udah tahu nggak? Kalian tahu nggak? Revolusi Revolusi 4.0. Yang mana? Yang saat ini? Iya. Revolusi industri saat ini ya? Iya. Jadi kami menonton revolusi industri 4.0 saat ini. Oh, Ya betul. apa itu revolusi 4.0? Nah, jadi yang kami bahas dari kami tonton saat ini revolusi 4.0 yang dimana pengertiannya itu dapat kami ambil dari video itu bahwasanya itu adalah fenomena transformasi industri. Terus yang dimana itu dapat mengintegrasikan teknologi digital dan otomat dan untuk juga menciptakan pabrik pintar yang dimana nanti semuanya itu bisa diapai oleh era digital saat ini. Benar kan? Teknologi. Iya. Oh, berarti pesat ya teknologi sekarang Benar. perkembangannya. Oh, jadi kalian tahu nggak sih bagaimana cara memahami di era 4.0? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami tentang kebenaran era digital 4.0 yang berarti memahami bagaimana teknologi manusia dan nilai moral berinteraksi dalam dunia yang serba digital. Contohnya kita harus memahami apa itu era digital 4.0 yang dimana era digital 4.0 atau revolusi industri 4.0 adalah masa ketika teknologi digital seperti kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT, Black Box AI, dan yang lain-lain. Dan seperti IoT, Internet of Things, robotika, big data, dan cloud computing digunakan hampir di semua bidang kehidupan. Contohnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan komunikasi bahkan keagamaan. Ciri-cirinya semua hal terhubung lewat internet. Otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan manual. Informasi menjadi sangat cepat dan melimpah. Kreatif dan inovasi menjadi kunci kesuksesan. 2. Kenali nilai dan kebenaran di tengah perubahan ini, yang dimana era digital membawa banyak kebaikan, tetapi juga tantangan untuk menemukan kebenaran sejati. Kita perlu menyaring informasi yang menilai dampak moralnya.
Prinsip pentingnya kritis terhadap informasi, yaitu tidak menyimpulkan bahwasannya informasi tidak semua yang viral itu benar. Rusia sejak awal juga mengacu pada negara Jepang. Masyarakat Kominfo atau Hacking Society masih sangat bergerak. Masyarakat sudah melakukan kegiatan pertanian dan sistem irigasi. Masyarakat 3.0 Terus cara yang ketiga itu juga setelah yang dibilang oleh Putra, kan ada juga beberapa poin. Yang ketiga itu dapat kita lihat untuk cara memahami tentang kebenaran era digital 4.0 itu, yang dimana kita dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kalau misalnya kita nggak bijak melakukan teknologi digital sekarang, kita dapat terlena. Kita jadi terlena, maksudnya kalau kita mengiyakan apa yang dipaparkan saat ini, tapi kalau kita tidak menjalankannya dengan baik, ya kita jadi terlena. Akhirnya kita salah menggunakan teknologi itu. Kita dapat mengambil kesimpulannya bahwasannya kebenaran bukan sekadar apa yang paling banyak disukai, tapi apa yang disukai dengan nilai moral dan kasih sayang juga. Jadi saat ini kita jangan terlena untuk melakukan era digital saat ini gitu. Oh, berarti kita harus bijak dalam mengambil informasi Iya, dari betul. teknologi yang tentang berarti kebenaran. jangan asal-asal ya Kak? Iya, harus bagus lah. Seperti yang sudah kita tonton tadi. Oh iya. Jadi kita bermanfaat juga ya Kak? Iya. Jadi setiap kebenaran era digital 4.0 itu yang ada dalam era ini, berarti kita harus dapat menyimpulkannya memiliki dampak positif maupun negatif. Iya, betul sekali. Nah, jadi walaupun teknologi makin canggih, tetap manusia yang mengendalikan mesin, bukan sebaliknya. Kecerdasan buatan hanyalah alat. Yang membuatnya bermakna adalah akal, hati nurani, dan etika manusia. Kemajuan teknologi tidak boleh menghapus nilai kemanusiaan seperti kasih, empati, dan kejujuran. Teknologi bisa meniru otak manusia, tapi tidak bisa meniru hati nurani manusia. Oh, nah walaupun juga sudah era digitalisasi semakin maju, yang dimana kita membahas era 4.0, berarti sepintar-pintarnya juga atau secanggih-canggihnya juga teknologi, tetap juga ya manusia yang mengendalikan. Iya, betul. Mesin hanya Sebagai sebagian pembantu saja. Iya. Betul. Kok akal mesin kan tidak ada. Jadi manusia yang mengendalikan itu semua. Iya, benar. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi kira-kira kalian tahu nggak sih apa manfaat dan fungsi dari era digital 4.0 saat ini? Nah, dalam kebenaran era 4.0 ini banyak memiliki fungsi dan manfaat. Contohnya tadi dalam bidang pendidikan, yang dimana dapat banyak membantu mahasiswa ataupun siswa dalam proses belajar dan mengajar. Contoh dari digital ini yaitu contohnya satu laptop, smartphone, ataupun infocus dan lain sebagainya. Manfaatnya dapat mempercepat proses belajar, yaitu teknologi seperti robot, AI, dan komputer canggih dapat menggantikan proses manual agar proses pembelajaran dapat lebih cepat selesai dan lebih akurat. Teknologi sekarang berkembang secara pesat itu dapat membantu pekerjaan manusia juga ya? Ya, itu sangat jelas karena dalam era digital 4.0 ini banyak membantu dan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang contohnya satu, pekerjaan lebih efisien, menghemat waktu dan biaya, memperluas akses pendidikan, dan membuka peluang kerja baru. Dalam contohnya lahirnya profesi baru seperti analisis data, digital marketing, content creator, programmer, atau ahli robotik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui smartphone ataupun internet. Berarti kita sangat penting ya untuk menggunakan era digital saat ini. Ya, karena dalam era digital 4.0 ini
sangat banyak berdampak baik dan banyak membantu setiap kehidupan manusia yang menggunakannya. Tetapi jangan salah bahwasannya era digital 4.0 ini hanya memiliki dampak positifnya saja, melainkan banyak memiliki dampak negatif yang terdapat dalam era ini. Jadi, menurut kalian apa ya dampak negatif tentang dalam era digital 4.0 ini? Oh, dampak negatifnya itu banyak sih. Cuman kalau di era-era saat ini, terkhususnya kepada kita mahasiswa-mahasiswa sekarang, yang pertama itu kita menjadi kecanduan teknologi. Yang dimana yang pertama itu kita kecanduan medsos. Pasti kan gitu kan? Scrolling. Kita Iya kan? sih. Scrolling. Iya. Oh, Iya, aku sadar sih, aku kayak gitu kecanduan media sosial. Aku juga sih. Pasti Aku TikTok juga Aku kan. bermain TikTok, game, kecanduan game, dalam drakor. bermain game. Iya sih. Jadi kita jadi terlena akan yang sudah kita ikuti ini. Jadi kalau kita sudah mengikuti teknologi ini yang negatif, kita jadi kecanduan. Jadi kita kelupaan apa yang menjadi pekerjaan kita Iya, gitu. iya, Terus ada juga yang mengapai kita karena kita sudah kecanduan. Yang pertama, misalnya kamu main game, jadi kamu susah tidur gitu. Jadi misalnya jadi begadang gitu. Benar. Ya kan? Iya, gitu. iya. TikTok juga, jadi dia terapa dari orang lain, termotivasi, bukan termotivasi, tapi lebih kayak terikut-ikut Iya, gitu. iya. Terus Ternyata dalam era ini banyak manfaat, tetapi dampaknya juga banyak dampak negatifnya. dampak negatif yang membawa kehidupan mahasiswa Iya. dalam sekarang ini banyak yang terlena dan mengikuti cara Yang tidak bagus. yang tidak bagus dalam era ini. Terus kalau kita nggak bagus menggunakan media sosial ini, maksudnya penyalahgunaan media sosial, kita menjadi membuat berita-berita yang hoax di media berita sosial. hoax. Iya. Sering gitu kan kita dapatkan. Terus jadi karena kita salah menggunakannya, kita dapat membuat fitnah dalam media sosial itu. Ya aku sih pernah sih mendengar berita kalau Jokowi itu hanya lulusan SD. Itu kan itu. hoax kan? Oh iya betul juga, dan ijazahnya katanya hanya dibuat-buat, ternyata itu adalah ijazah resmi dari Universitas Kelulusan Pak Jokowi. Iya betul, seperti itu. Iya. Berarti kita harus pintar lah, bijak lah ya Pintar, menggunakan bijak itu. dalam Betul. mengambil Jangan terlena ya. informasi. Betul. Jadi itulah dampak negatif yang sudah dibahas kamu tadi. Terus itulah dampak positifnya yang dapat kita ambil. Iya. Oke. Oh menarik juga ya pembahasan kita. Iya, Ternyata dalam era ini banyak memiliki fungsi, manfaat, serta dampak yang buruk dan yang baik bagi kehidupan mahasiswa. betul. Aku juga belajar kalau kita itu harus pintar-pintar memahami bagaimana strategi dalam perkembangan ini. Iya, betul. Iya. Nah, jadi teman-teman, dari yang sudah kita pelajari dari kebenaran era digital 4.0 ini, kita dapat mempelajari bahwasanya Dapat memahami dan menggunakan teknologi dengan bijak dan benar, sehingga kita dapat membawa dampak baik bagi kehidupan kita masing-masing. Dan kita juga tidak boleh terlena atas perkembangan 4.0 ini. Jadi teman-teman, kita juga tidak boleh terlena atas perkembangan 4.0 ini. Karena kalau kita terlena, kita bakal dapat memberikan dampak buruk bagi diri kita. Dan sehingga kalau kita mengikuti dampak buruk tersebut, kita bakal terjerumus. Kita mendapatkan hal negatif, bukan hal positif tersebut. oke. Demikianlah pembahasan dalam video ini tentang kebenaran era digital 4.0. Shalom.